Jadi Pak Muzamil tadi pakai teori yang biasa saya kemukakan bahwa bersuami istrian dalam hidup itu ada 4 Pak Bupati. 1 laki perempuan, 2 pemerintah dan rakyatnya itu suami istri, gitu ya. Terserah yang mana suami mana istri, pokoknya ada rumus bersuami istrian. Nomor 3, manusia, umat manusia dan alam itu suami istri. Anda tidak boleh menyiksa alam. Tidak boleh tebang pohon seenaknya, tidak boleh kencing di pohon-pohon, tidak boleh. Anda harus hormati alam sebagai istrimu. Gitu ya. Nomor 4, sesungguhnya Allah dan para makhluk dan hamba-hambanya adalah suami istri. Jadi Allah tidak minta diabdi sebelum Allah memberi rizki yang melimpah, betul enggak? Demikian juga seorang suami, dia tidak menuntut-nuntut istrinya untuk melakukan apapun untuk dirinya, untuk suaminya, sebelum sang suami memenuhi kewajiban-kewajibannya, rizki, barokah, kasih sayang, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kita tuh belajar dari amsal, wa yadribullahul amsal linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa saja bisa menjadi amsal, asal untuk memperbaiki kehidupanmu. 1. Terus nomor 2, soal narkoba Bapak, nyuwun sewu, saya urun sedikit aja. Jadi harus kita cari tahlil itu analisis, dan tasrih itu ya, ya, persepsi dan analisis, ya, analisis dan persepsi. Jadi gini, tidak salah bahwa Kiai mengatakan bahwa kalau ingin narkoba turun ya tingkatkan ekonominya gitu ya. Orang beli narkoba itu beli apa? Kalau beli berarti dia punya indikator bahwa ekonominya oke. Jangan-jangan nanti di tingkat ekonominya makin banyak beli narkoba. Bisa juga. Saya tidak mengatakan analisisnya salah, cuman kita simulasi terus. Simulasi itu apa? Simulasi itu diolah terus. Diolah terus. Faltan durnafsu maqaddamat itu artinya kita mensimulasikan apa yang akan terjadi, bukan meramal, tapi menghitung secara ilmu, menghitung secara pengetahuan dan rumus-rumus akal sehat. Nah, saya sekarang gini, misalnya gini, narkoba itu poin utamanya masalah ekonomi, apa masalah psikologi, apa masalah keagamaan? Umpamanya 3 aja, menurut Anda. Kalau masalah ekonomi, jalan keluarnya adalah Pak Bupati meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kalau masalah psikologis adalah harus ada pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, pendidikan mental, pendidikan rohani sampai intelektual. Karena sekolah juga tidak terlalu maksimal untuk melakukan pendidikan kepribadian. Nomor 3, masalah keagamaan. Agama ini diajarkannya ritual-ritual saja ataukah kedalaman-kedalamannya juga? Karena hidup itu ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang jauh, ada yang dekat, cekak ya, ada yang luas, ada yang sempit. Nah, setiap upaya pendidikan harus memperhatikan jangan sampai terlalu sempit, jangan sampai terlalu dangkal, jangan sampai terlalu cekak. Bahasa Maduranya Pak cekak itu. Cope. Oh, pendek. Apa? Komet. Ya, kalau bahasa Jawa Timur cekak. Gini Mas, sekarang gini, saya eksperimen aja. Eksperimen ya, saya tanya sama Anda, orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu orang lemah apa orang kuat? Orang kuat. Kenapa kuat Mas? Oh kuat ekonominya? Bukan, saya tanya kepribadiannya. Itu dia jiwanya kuat apa lemah? Ya. Kalau yang Anda maksud kuat tadi kaya, ya ekonominya. Jadi pertanyaan saya bukan ekonomi, pertanyaan saya adalah kepribadianmu, hatimu, pikiranmu, akal sehatmu, manajemen internalmu. Menurut Anda orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang kuat kepribadiannya ataukah orang lemah? Nah, lemah. Anda mau jadi orang lemah? Maka jangan narkoba. Sebab Anda akan dilihat sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa memilih apa-apa yang baik bagi dirinya, orang yang bunuh diri dengan narkoba itu. Karena narkoba bukan hanya menghancurkan jiwamu, dia juga menghancurkan jasadmu, kan begitu. Nanti satu lemah apa kuat? Anda jawabannya lemah. Bahkan yang teman tadi menyatakan lemahnya itu, kalau dia bilang kuat itu karena ekonominya, bukan karena psikologinya itu ya. Oke. Nomor 2,
orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang pinter atau orang bodoh? Apa tandanya orang bodoh? Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Betul enggak? Dia tidak bisa memilih apa yang harus dia pilih. Anda tahu tuh ada kata-kata mutiara, ada 4 manusia, satu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia mengerti. Itu berarti dia orang pintar, betul enggak? Dekat-dekatlah kepadanya, kata rumus itu. Nomor 2, rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Jalan keluarnya orang yang ngerti tapi dia nggak ngerti bahwa dia ngerti. Gitu loh. Misalnya orang ganteng tapi dia nggak tahu bahwa dia ganteng sehingga dia minder sama wanita. Gitu misalnya gitu ya. Nah, cukup banyak di sini gitu. Ya. Jalan keluarnya gimana, Pak? Kalau ada orang yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Diingatkan, ditemenin. Kamu itu bisa kok, kamu bisa loh, kamu itu bisa, kamu itu hebat, gitu kan? Nah, nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri. Orang yang enggak ngerti, enggak bisa, enggak tahu, tapi dia tahu bahwa dia enggak tahu. Dia ngerti bahwa dia tidak bisa. Ini orang yang harus dibangunkan, ya misalnya. Iya. Orang dibangunkan. Bukan dibangunkan. Diajari. Oh, ini yang ditemani, Ya. yang ditemani. Dia tuh enggak ngerti, tapi dia ngerti bahwa dia enggak ngerti, berarti harus ditemani. Kalau yang kedua tadi dibangunkan. Nah, jangan sampai Anda semua, terutama yang hadir malam ini, syukur seluruh anak-anak muda dan masyarakat Sampang, jangan sampai menjadi orang yang keempat. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkab wa huwa kebo ditambah PT. Kalau kebo apa di sini? Kerboy PT ajam. Oke. Wa huwa kerboy wal ajam, gitu ya. Naam. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu, coba gimana coba? Orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti, gayane kayak ngerti-ngerti yo. Ya enggak, pendita-pendita kesana sini seolah dia orang yang paling mengerti, padahal dia adalah golongan keempat. Goblok double seperti kerbau ditambah ayam. Goblok satu aja, jangan 2. Jangan murakkab itu kuadrat gitu ya. Nah, ini orang keempat. Nah, di Indonesia banyak orang yang kelima. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri walakinnahu ka annahu yadri. Orang yang tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti, orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti, tapi gayanya kayak ngerti-ngerti itu banyak. Nah, saya tanya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu golongan keberapa? Pertama, 2, 3, 4, 5 4, 6 apa mas? Ada ke 6 ini? Apa mas? Rajulun, apa mas? Ayo mas. Apa mas? Loh enggak apa-apa, kalau ada yang ke-6 dahsyat, berarti orang Madura bisa melihat apa yang seluruh Indonesia tidak bisa melihat. Itu berarti orang Madura punya kepekaan dan kasful hijab yang luar biasa. Itu. Apa yang ke-6 mas? Iseng-iseng aja. Oke. Mudah-mudahan ketemu nanti yang ke-6 ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian sudah kita simpulkan, para pengkonsumsi narkoba itu 1, orang lemah. 1. Nomor 2, orang bodoh. Nomor 3, orang yang jahil murakkab. Orang yang nggak ngerti dan tidak ngerti, malah bangga terhadap apa yang dia tidak mengerti. Itu banyak di Indonesia. Nyuwun sewu Pak, banyak pejabat di atas yang golongan keempat ini. Jadi marah kalau dikasih tahu bahwa dia nggak ngerti. Gitu. Tapi udah, saya nggak ngurusin Indonesia, aku ngurusin Sampang. Karena Indonesia juga tidak minta tolong aku, maka aku juga tidak punya hak dan kewajiban untuk menolong Indonesia. Aku kesini untuk anak-anakku di Sampang, aku cinta kepada kalian semua, termasuk bupatinya, dan remnya, dan dimnya, dan Bapak Kepala Pengadilan Forkopimda Kabupaten Sampang. Aku tanya dulu kepada anak-anakku, di Sampang ini cukup banyak para ulama, kiai-kiai yang mengharamkan musik, betul enggak? Jadi saya maklum andaikan ada di antara beliau yang hadir ke sini, kemudian begitu kita nyanyi-nyanyi beliau pulang upamanya. Saya tidak marah, saya juga tidak benci, tapi saya mengajak agar kita belajar kembali semuanya. Apakah ada orang yang sudah sempurna pengetahuannya? Selalu apa?
Utlubul ilma Minal minal mahdi mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan ibu sampai ke liang kubur kita terus belajar. Jadi saya tidak membantah bahwa ada di antara para ulama yang menganggap atau yang berpendapat dan meyakini bahwa musik itu haram. Tidak apa-apa. Tapi boleh punya keyakinan dan pendapat lain kan masalahnya. Oke, jadi saya menawarkan belajar kembali. Tuh. Sebab tadi saya sudah mengatakan musik itu unsurnya adalah nada, irama, dan suara. Nah kalau kita sholat menggunakan unsur musik enggak? Ngimamin. Kalau kita ngimami pakai unsur musik enggak? Kenapa tidak? Loh, saya tanya, musik itu unsurnya suara, nada, dan irama. Ketika kita ngimami pakai nada enggak? Pakai. Sehingga kita ngimami pun tidak bisa menghindar dari unsur musik. Kan tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pun musik, namanya rap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu rap juga, musik juga. Tapi kan kita memperindah sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu musikal. Itu musik. Ya. Anda gendong bayi, istrimu gendong bayi waktu nguru apa? Kalau gini nih Pak, nimang-nimang bayi biasanya gimana? Nah, kalau Jawa ya, tak lelo, 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 ledung, musik, nyanyi. Bayangin kalau pakai bayi, bangun, bangun. Musik kita perlukan dalam hidup karena Allah yang menciptakan manusia itu punya daya musikal, punya faktor atau dimensi musikal. Kita ngomong Jamil ya. Masalahnya kita tempatkan pada tempat yang tepat, gitu ya. Sekarang misalnya gini. Musik itu buktinya kalau dangdut pada bertengkar. Haram musik itu kan. Musik itu membuat orang lupa kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya, yang dosa itu lupa kepada Allahnya apa musiknya? Lupa. Sekarang kalau orang rajin baca Quran sampai lupa kerja, yang salah Qurannya apa lupa kerjanya? Nah, itu yang namanya analisis. Anda harus tahu, pisau dipakai untuk bunuh orang, yang salah pisaunya apa yang membunuh? Jangan haramkan pisau. Jelas ya? Itu kalau kita belajar bersama. Gitu ya teman sekalian ya. Kan dangdut suka tawuran, yang salah dangdutnya apa tawurannya? Nah sekarang saya tanya, selama Anda mengalami musik ini tadi, apa yang buruk? Selama ini tadi, yang buruk apa? Yang buruk apa? Apa Anda membuat ingin bertengkar? Apa menyatukan hatimu dengan Pak Bupati? Dengan Pak Bupati ikut nyanyi tadi, hatimu makin dekat enggak? Jadi masalahnya bukan unsur apa, masalahnya adalah kamu khalifai dia menjadi apa. Kalau engkau mengkhalifai musik menjadi kebaikan, dekat kepada Allah, dekat sama manusia, menjadi musik ikut baik, betul enggak? Jelas ya? Jadi bukan unsurnya yang salah. Tadi kan kita sudah kasih contoh, peci itu baik kalau ditaruh di kepala. Babi itu haram kalau dimakan. Kalau cuma dikeloni enggak apa-apa, cuma gila gitu aja. Jelas ya Mas ya? Jadi jangan membenci apa-apa, saya bahkan setan aja enggak saya benci, tapi jangan sekali-sekali setan berani-berani sama saya karena aku tidak akan mau terpengaruh oleh apapun yang kamu katakan. Jadi saya berani sama setan, karena enggak takut. Dan saya tidak benci sama dia. Kenapa? Siapa yang bikin iblis? Kalau kita benci sama iblis, suatu hari terus Allah, coba kamu benci sama iblis, sekarang gantian ya kamu yang jadi iblis, mau enggak kamu? Siapa yang bikin Anda jadi Anda? Yang bikin iblis jadi iblis. Bisakah iblis melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Jangan-jangan ada strategi itu dari Allah, ada strategi. Manusia itu baru jadi pendekar kalau dia latihan. Kalau Anda latihan banting-membanting, kalau orang membanting Anda dalam latihan silat Anda sebut kafir, kamu membanting saya loh, enggak jadi pendekar kamu. Betul enggak? Itu namanya sparring. Termasuk pertanyaan tadi itu mengenai istikharah. Kok ada yang nyuruh pilih Jokowi, ada yang nyuruh pilih. Nah, sekarang kan apakah manusia mutlak pengetahuannya ataukah relatif?
Pasti benar atau mungkin tidak benar? Punya nggak manusia kemungkinan sudah istikharah meskipun ulama besar? Punya kemungkinan dia keliru menangkap Prabowo sebagai Jokowi, Jokowi sebagai Prabowo, bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Nah, jadi Anda jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberi petunjuk yang berbeda? Terus Allah, loh, siapa yang beri petunjuk? Wong dia ketok-ketok dewi mripate, kan begitu. Jelas Mas ya? Saya pernah, Mas, saya punya, bukan murid ya, saya punya banyak yang saya tangani, dukun-dukun, topib-topib segala macam yang saya orang tua, saya lebih tua daripada hampir semua orang yang ada sekarang. Bukan usia saya, tapi pokoknya lebih tua, gitu aja. Jadi misalnya Anda pernah kenal yang sekarang ada di penjara karena dia merasa punya anak namanya Malaikat Jibril. Di Jakarta, sekarang dalam penjara, namanya Mbak L.A. Gitu. Nggak usah saya perpanjang. Dia tampilnya selalu pakai tongkat gede, jering-jering itu. Ingat ya? Siapa ya? Itu konsultasi ke saya beberapa tahun sebelumnya mengenai apa yang dia terima dari Allah. Saya bilang, kalau Anda 10 hal berasal dari langit, menurut saya, sepengetahuan saya kepada semua aulia, kepada semua orang pandai, mawali, wal masyayikh, wal ulama, wa kullu nafarin, bahwa biasanya setan dan iblis itu mensubversi 10 dari Allah itu, yang sampai ke Anda cuma 2, yang 8 itu dimanipulasi oleh iblis. Jadi setan tidak bisa kita salahkan, karena ketika Anda terima, Anda tahu nggak? Antivirus di komputer tahu nggak? Tahu ya? Antivirus itu mendeteksi virus di komputer berdasarkan suntikan ide oleh pembikinnya. Kadang-kadang antivirus menyebut virus tertentu dengan virus yang lain karena indikatornya mirip dengan yang dia sebut itu. Tapi belum tentu itu virus yang dimaksud. Jadi manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Dia tempatnya salah dan lupa. Jadi yang 8 dari 10 tadi mungkin itu iblis, setan, jin kafir dan seterusnya yang jadi orang beristikharah bisa jadi yang datang ke dia adalah suara iblis. Yang datang ke dia adalah suara jin, yang kafir misalnya. Jin juga jangan dimarahi. Enggak usah, keluar kamu, tak masukin botol kamu. Kan gitu sekarang. Kejem banget nih orang-orang. Akhirnya jinnya rame-rame ke saya, Cak, kok kejem banget sama manusia. Gitu. Dan Anda tanya Kiai Kanjeng, saya menangani banyak orang kesurupan, banyak orang macam-macam, dan tidak pernah saya membentak, tidak pernah saya memusuhi yang merasuki dia. Tidak pernah satu kali pun. Selalu saya elus, selalu saya pegang sininya, dan saya pegang sininya, kemudian saya omongin baik-baik, kalau tidak mau tak tiup. Sampai hari ini saya lakukan itu semua. Dan mereka kenal saya baik, saya kenal mereka baik. Dan tidak ada jin yang benci kepada saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah membenci mereka, saya tidak menyalahkan mereka. Jin sama dengan Anda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kafir, ada yang muslim. Dan saya tidak pernah membenci orang kafir, saya kasihan sama orang kafir. Saya tidak tega kepada orang kafir. Pak Muzamil tolong, surat Al-Ma'idah 54, Azillah alal mu'minin wa aizzah alal kafirin. Selama ini di Quran diartikan bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin dan bersikap tegas kepada orang kafir. Saya agak berbeda pendapat dengan tafsir, meskipun dia mungkin benar, saya mungkin salah, tapi saya berpendapat berbeda. Ya, adillatin alal mu'minin bisa diartikan bersikap rendah hati kepada sama orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin tidak harus diartikan keras kepada orang kafir, bisa juga diartikan tidak tega melihat orang kok kafir, gitu ya. Tidak tega melihat anak kok narkoba, bukan saya marah, bukan saya kejam sama dia, karena Rasulullah sifatnya apa? Azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu enggak tega hati kepada penderitaan umatnya. Jadi saya juga meniru Rasulullah. Saya tidak tega kepada, ya Mas, ya. Saya tidak tega kepada orang yang melakukan kesalahan. Bahkan orang yang membunuh saya juga tidak tega. Kenapa kamu membunuh saya? Nanti kamu kena tafadhol. Ya, ini teman kita dari Kalimantan, alhamdulillah. Dari Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Ya. Saya teruskan ya. Saya tidak tega, bahkan kepada setan saya tidak tega.
Loh kok bisa enggak tega? Loh tidak berarti saya taat sama dia, bang, enggak tega kok taat, lain dong. Enggak tega itu dia sudah goda saya habis-habisan, tapi enggak berhasil. Dan saya enggak tega dia enggak berhasil, kan saya kan alhamdulillah saya pemurah Pak Yai, Pak Bupati, saya itu enggak tegaan sama orang. Orang bunuh saya enggak mati, kan enggak kasihan dia. Sudah bunuh saya enggak mati. Kan gitu. Padahal nanti dia berhadapan dengan pemilik saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya memiliki diri saya sendiri, saya akan maafkan dia. Tapi kan yang punya saya bukan saya, tapi Allah. Nah Allah kan punya hukum sendiri. Kan tersinggung Allah, hambanya, ciptaannya dibunuh. Kan dia yang punya berhak untuk mematikan seseorang, gitu ya. Oke. Jadi dengan ini yang sekali lagi saya kembalikan ke yang musik tadi. Tidak apa-apa Anda berpendapat musik haram, lakukanlah. Malu amal ala makanatikum inni amil fi makani. Lakukanlah keyakinanmu di tempatmu dan aku melakukan keyakinanku di tempatku. Kira-kira gitu ya Muzamil ya? Betul. Ya, jadi ini gini. Memang memakai musik dalam dakwah itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, terus terang. Kalau bukan beliau, di mana-mana itu memang akan terjadi sesuatu yang negatif. Tapi karena Sunan Kalijogo itu bisa. Ya Pak enggak? Loh tidak bisa. Teman-teman coba saksikan. Di mana-mana sudah 4.000 kali beliau selalu seperti itu dan tidak terjadi sesuatu yang negatif seperti yang dikhawatirkan orang. Yang terjadi adalah kemesraan. Yang terjadi orang semakin sayang menyayangi. Ya Pak enggak? Sampai kan sekarang merasa dekat dengan Bupati. Mungkin kemarin-kemarin punya suudzon banyak ke Pak Bupati yo. Sampai sekarang sudah mulai ternyata Bupati kita baik loh. Nah ya Pak, ternyata merakyat. Nah ini kan alhamdulillah, ya Pak enggak? Meskipun ya kalau belum sampai makomnya, ini memang enggak bisa meniru beliau. Saya misalnya kok niru beliau, ya enggak bisa. Ya Pak enggak? Nah ini hanya Sunan Kalijogo yang bisa, gitu ya. Nah oleh karena itu Sunan Kalijogo melakukan itu, ya Pak enggak? Kalau Sunan Kalijogo dulu belum ada alat musik seperti ini, adanya baru bonang, paling pol hanya saron, kan itu ya. Nah, dan ini karakter Islam di Indonesia itu ya seperti ini, gitu ya. Maka sering saya katakan para wali itu datang ke Indonesia tidak menabrakkan Islam dengan apa yang ada di Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu sebelum ada Islam sebetulnya sudah Islami, cuma tinggal stempelnya. Ya apa enggak? Orang Madura itu baik kepada tetangga sudah sejak sebelum Islam datang. Menyayangi istri sejak sebelum Islam datang sudah. Orang Madura itu hanya carok kalau istrinya diganggu orang enggak. Dan orang Madura itu gak mungkin membunuh orang karena dihutangi uangnya. Oleh karena itu hutanglah pada orang Madura. Dan carok ini sangat dibenci oleh orang modern Pak. Nah, iya. Dianggap itu primitif. Iya. Karena penyelesaiannya dengan kekerasan. Iya. Karena mereka tidak punya rasa memiliki terhadap martabat hidupnya. Orang Madura kalau istrinya diganggu ya caruk, itu soal harga diri. Harga diri itu lebih tinggi daripada kematian. Iya. Nah, orang modern tidak paham ini Pak Muzamil, mohon maaf. Iya. Akhirnya caruk dikutuk-kutuk dan sekarang orang Madura berkurang caruknya. Berarti harga dirinya turun. Tidak apa-apa ya, saya selain Pak ya. Oke. Sekarang saya tanya, di perumahanmu ada 2 rumah sini sama-sama. Yang di sini ini tiap hari bertengkar. Kaca dipecah, piring dibanting, ribut suaranya, ya. Karena apa? Karena suaminya selingkuh, istrinya enggak terima. Di rumah yang sebelah sana ada lagu mengalun sangat mesra, ya. Serba indah dan tetangga tidak terganggu karena keindahan rumah itu yang penuh musik yang indah. Karena apa? Karena suaminya selingkuh dan istrinya ikut selingkuh. Saya tanya sama Anda, kalau orang Madura milih yang rumah pertama apa milih yang kedua? Anda damai tapi selingkuh, sama-sama selingkuh maka damai, ataukah tidak boleh selingkuh maka bertengkar, yang mana? Nah, makanya jangan tidak rasional terhadap kedamaian. Loh, di Doli tempat pelacuran Surabaya itu damai enggak? Tapi mau Anda perdamaian seperti itu? Jelas ya. Jadi perdamaian itu nyun saya potong serius. Perdamaian itu ada syaratnya. Kalau damai karena Allah, damai karena kebenaran, baru damai benar. Tapi kalau damai misalnya antara yang nyogok sama yang disogok, damai enggak? Damai enggak? Tapi apakah kedamaian itu yang Anda cari? Kan begitu Pak Bupati? Kan begitu. Pelacur dengan yang mengkonsumsi, damai toh? Asal harganya jelas.
Nah, perdamaian seperti itukah yang kalian kehendaki? Kan tidak. Nah, makanya ngomong perdamaian juga harus hati-hati. Seperti tadi, dulu kan kita masih suudzon sama Pak Bupati. Sekarang mulai dekat hatinya dan mulai menemukan kebaikan beliau kan gitu. Tapi Anda tetap harus hati-hati, saya tetap memperingatkan. Baik Anda kepada beliau, beliau kepada Anda. Saya tetap peringatkan karena hidup itu tipis jaraknya. Jadi misalnya gini, mohon maaf ya. Kalau Anda terlalu waspada, perilaku Anda adalah penuh suudzon, betul enggak? Dikit-dikit itu paranoid lama-lama. Ini awas ini pasti mau anu ini. Pasti kan suudzon terus. Sebenarnya karena waspada. Jadi kewaspadaan itu bisa terpeleset menjadi suudzon. Kepolisian, polisi itu kan selalu waspada. Akhirnya lama-lama dia pokoknya nggak bisa ngelihat orang dengan polos, ini mesti gini, mesti ini begini. Ini kan gitu, selalu suudzon, karena dia waspada. Satu. Nomor dua, maka sebaiknya husnudzon. Tapi kalau Anda terlalu husnudzon tanpa akal dan presisi, Anda sembrono, betul enggak? Mau ditipu orang, orangnya baik, sopan, ketipu Anda. Jadi karena Anda tidak suudzon, Anda husnudzon kepada, ada enggak penipu yang ngomong kasar? Semua penipu pasti ngomong baik, sopan, betul enggak? Nah, Anda di situ harus waspada atau harus suudzon. Nah, jadi waspada dengan suudzon itu hampir sama, dan husnudzon sama sembrono itu juga hampir sama. Ini hidup itu terus-menerus seperti itu. Jadi Anda harus tiap hari waspada terhadap ketepatan melihat segala sesuatu. Gitu, silakan teruskan. Oke. Apa tadi saya? Masalah apa tadi? Carok, soal carok. Oke. Nah, nanti apa? Nah, Sunan Kalijogo. Nah, ya. Nah, ini ya. Oke, memang enggak apa-apa, tapi ini kan apa ya? Ya inilah metode namanya ya. Metode. Sampai tahu tujuan, ada ghoyah, ada wasilah, gitu ya. Ada tujuan, ada cara untuk mencapai itu tujuan. Gitu ya. Tujuan itu enggak boleh berubah. Karena tujuan itu harus mantap. Kita itu pasti dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya ke sana itu bisa macam-macam. Gitu ya. Sampai ada yang mungkin senangnya bertani, ya jadilah bertani. Ada yang senangnya melaut, lah jadilah pelaut. Nah, sampai ada yang sukanya soto, ya makanlah soto. Tapi gak usah menghina orang yang suka sate, kan gitu ya. Suka sate, ya makanlah sate. Gak usah menghina orang yang suka pecel. Karena itu semua kan jalan, itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Makan, kan gitu ya. Cuma kesukaan orang tidak sama. Tapi saya katakan metode yang dipakai beliau ini terus terang maaf ya. Bapak semua, hampir semua di mana-mana pengajian itu yang datang orang tua. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Apa orang tua tidak boleh datang pengajian? Ya boleh, harus. Gitu ya, masa tua enggak mau ngaji. Gitu ya. Tapi kalau kita berpikir Indonesia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, kan pemuda ini. Nah, sekarang kalau pemuda gak mau ngaji kan repot. Nah, dengan pendekatan beliau, hampir di seluruh Indonesia yang didatangi. Gitu ya. 70% itu anak muda. Sebenarnya cemas enggak melihat Indonesia hari ini? Hah? Cemas enggak? Besok di Indonesia itu bandaranya besar, bandaranya mentereng, gedung-gedung bertingkat, tapi bukan milik kita. Ya apa enggak? Besok pabrik-pabrik di sini semua perusahaan datang di Indonesia. Ke Kalimantan yang akan dibangun itu. Besok akan ada gedung pencakar langit. Tapi milik siapa? Nah ya. Nah kalau pemudanya tidak dibina, bagaimana Indonesia masa depan? Kita akan jadi gelandangan di negeri sendiri. Nah gitu. Tapi kan enggak apa-apa, gini loh. Gini, manusia itu ada yang sudah asar, ada yang menjelang subuh. Ya apa enggak? Kalau asar kan sebentar lagi apa? Nah, mudah-mudahan husnul Nah, tapi ini anak-anak muda teman-temanku semua, ayo sampean menjelang subuh, maka terbitlah fajar dari sampang.
terbitlah fajar dari Madura. Nah, ini apa yang dilakukan beliau ini apa? Wasilah, bukan ya. Oke, gitu. Ya, sudah dijelaskan Pak Muzamil, saya tidak perlu tambahi. Pak Bupati, memang di mana-mana saya ketemu anak muda 70-80%, karena tujuan saya kan Anda tahu saya kan belum tentu mau jadi pemimpin Indonesia. Belum tentu mau, kecuali diperintah Allah dan jelas perintahnya bagi saya. Kalau perintah Allah saya tidak bisa jadi gelandangan pun mau asal Allah yang perintah. Tapi kalau untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin Indonesia nanti dulu. Kita harus hitung bersama-sama dulu. Harus hitung semua bersama-sama, harus sepakat. Seperti orang nikah, gitu. Orang nikah itu jangan ada koma. Kalau sudah ya, kalau tidak, kan gitu. Jadi bagi saya pemerintah dan rakyat itu adalah suami istri yang harus akad nikahnya sangat jelas. Tapi oke, tidak saya teruskan. Tadi ada 3 pertanyaan Pak Muzamil. Yang pertama, yang kedua istikharah. Istikharah sudah saya lakukan tadi ya. Jadi saya bantu menjawab sedikit. Masalah istikharah itu tapi begini, beliau sudah menjelaskan. Tapi orang istikharah itu sudah baik, jangan disalahkan istikharahnya. Daripada orang milih malah gak tanya sama sekali pada Allah seakan-akan paling ngerti, itu kan repot juga. Memangnya sampai ngerti siapa yang nomor 1, nomor 2 itu? Kan gak ngerti kan? Nah kalau gak ngerti tuh bahan sampai untuk menyatakan ini yang benarnya kan ngawur, al-ngawur. Kan lumayan kalau ada kiai yang mau istikharah. Ya apa enggak? Lumayan. Nggak ngerti kok ya tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah top. Tinggal, nah gitu loh ya. Nah kan begitu, tinggal koma ini, koma. Sudah lumayan daripada gak istikharah, gak mencoba mencari tahu, ya apa enggak? Sampai kan gak pernah tahu juga. Yang nomor 1 itu lahirnya di mana, terus di belakang dia siapa, kan gak pernah tahu juga, ya apa enggak? Yang nomor 2 juga begitu kan? Kan sama-sama gak tahunya. Paling pengetahuan sampai tentang mereka itu kan 0, gak sampai 50%. Nah, kalau ada yang mau istikharah itu sudah bagus. Nah, gitu ya. Sudah bagus, cuma gitu ya. Ya pokoknya husnudzon sajalah. Cuma ayo sesama hasil istikharah jangan saling mencela. Ya sudah, kamu yakinnya kepada ini ya alhamdulillah ya ini ya. Mudah-mudahan karena waktu itu istikharah, seandainya dia tidak baik, mudah-mudahan jadi baik, kan begitu. Seperti kata beliau tadi itu loh. Kalau Allah merubah kan bisa. Ya, manusia kan hanya sampai semoga. Manusia itu tidak bisa memastikan, hanya sampai kepada semoga. Jangan yang maturah. Moga-moga. Kan tidak bisa memastikan manusia. Hanya moga-moga. Oke. Satu hal ini mumpung Pak Muzamil menyebutnya, saya cuma titip ingatan saja. Bahwa negara kita ini selama belum membedakan antara negara dengan pemerintah, kita masih belum akan ketemu solusi masa depannya. Di seluruh dunia ada bedanya antara negara dan pemerintah, ada kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di seluruh dunia, hanya Indonesia yang tidak punya. Enggak tahu kita niru siapa itu. Jadi ketika Pilpres itu saya membayangkan 4 orang itu, 1 kepala negara, 1 wakil kepala negara, 1 kepala pemerintahan, 1 wakil kepala pemerintahan. Cuman karena kita mempersempit diri dengan hanya memilih 2 di antara 4 atau 1 di antara 2, maka kita tidak punya alternatif itu. Jadi masa depan kita memang agak kacau. Akhirnya sekarang kita sudah terlalu banyak masalah dan kita tidak bisa mengantisipasi lagi. Jadi suatu hari kalau saya ditanya, saya tidak ingin jadi apa-apa. Wallahi, tidak punya beban apa-apa saya. Saya dikenal orang, tidak dikenal orang juga saya tidak punya beban apa-apa. Saya dipuji orang, saya nggak terkesima. Saya dihina orang, saya juga tidak minder. Saya hidup dengan kemandirian saya berbuat untuk Allah, saya meniru Kanjeng Nabi, dan saya mencintai istri dan anak-anakku. Bahwa saya kesini karena saya bersedekah, mudah-mudahan Allah mengapresiasinya. Jadi kalau di perusahaan itu ada komisaris, ada direktur. Lah kalau perusahaan tidak pakai komisaris ya bagaimana? Kan gitu. Kalau di rumah tangga ada kepala keluarga yaitu bapak, ada kepala rumah tangga yaitu ibu, ada pembagian tugas. Kalau bapak kalau bapak sekaligus kepala keluarga dan kepala keluarga, bapak ikut ngurusin dapur toh. Ikut ngurusin kebersihan, listrik, bapak kan kerja di luar. Dan seterusnya. Lembaga yang terkecil pun ada pembagian tugas antara keluarga dengan rumah tangga, karena rumah tangga lebih teknis dan
Dan apa? Kalau pemerintah kan 5 tahun, kalau negara kan permanen. Masa yang 5 tahun berlaku permanen, yang permanen diperintah oleh yang 5 tahun? Kan kita ini memang nggak rasional. Ini cuman nyontoh-contohnya, mumpung ada Pak Bupati. Enggak, saya itu datang ke Anda dengan kelembutan, dengan cinta. Enggak ada yang lain-lain. Enggak ada yang cuman itu. Saya ingin Anda senang, yang anak-anak muda saya harapkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi menjadi petugas pemerintahan dan petugas kenegaraan yang lebih matang dan lebih baik daripada yang sekarang. Pak Bupati ya, rela ya Pak Bupati ya? Pendekar silat yang sekarang harus bikin muridnya lebih sakti daripada pendekar dari Budi, betul enggak? Nah di Indonesia kan enggak, pendekar seorang guru silat mengajari muridnya jurus kurang dari yang dia ketahui. Kalau dia punya 10 jurus, dia kasih cuma 9. Muridnya lagi 8, muridnya lagi 7, akhirnya lama-lama bukan pendekar udah, yang terakhir. Gitu ya. Jadi Pak Bupati, binalah anak-anak muda supaya mereka lebih baik daripada Pak Bupati pada suatu hari ketika, gitu ya. Oke, yang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga. Sorry Mas, diingatkan ya. Ya, itu. Apa sampean tadi? Oh, masalah khusyuk. Oh, ketemu Allah. Nah, itu. Nah, itu gini, maaf jenengan lengkapi. Ini kan seperti ini loh. Ini hanya urun rembuk ya. Ini namanya belajar bersama. Sebetulnya kita itu pernah jauh dengan Allah enggak? Kan enggak kan? Yang jauh itu sebetulnya apa? Kan perasaan kita. Ya apa enggak? Apakah ada orang yang jauh dengan Allah? Enggak ada kan? Enggak ada. Alam semesta itu kan dalam genggaman Allah, gitu ya. Berarti semuanya itu kan di dalam Allah. Nah, gitu. Nah, terus kalau kita merasa jauh, itu kan hanya perasaan kita, gitu ya. Perasaan kita. Aslinya manusia juga nggak bisa jauh dari Allah. Mau pergi kemana kita itu? Ayo mau pergi ke laut, apa di sana nggak ada Allah? Terus masuk ke dalam hutan, apa di sana nggak ada Allah? Mau masuk ke dalam gua, mau masuk ke dalam sumur, nggak ada. Jadi sebetulnya jauh itu persepsi kita. Allah sendiri nggak pernah jauh dari kita, gitu ya. Nah, khusyuk itu, nah kan gitu ya. Khusyuk itu kan yuk sadari itu. Gitu. Sadari itu namanya khusyuk. Kita itu kan terkadang gini. Apa ya? Mabuk. Nah, mabuk. Jadi sebetulnya orang mabuk itu harus narkoba loh. Mabuk dunia itu lebih berbahaya daripada narkoba sebetulnya. Iya. Masa orang kalau sudah mabuk dunia itu ya kan wah, ya repot. Sekolah untuk kaya, ngaji untuk kaya, sholat untuk kaya, terus apa lagi? Sedekah untuk kaya. Jadi maaf Pak Bupati, gitu ya. Pak Bupati sudah tegas tadi tidak untuk kaya soalnya. Jadi bupati untuk kaya, jadi gubernur untuk kaya, jadi presiden untuk kaya, jadi DPR untuk kaya, itu orang mabuk dunia namanya. Gitu ya. Ini yang merusak. Nah, masa sholat kok sampai yang ketok? Bukan Allah itu gimana? Nah, sekarang kita itu terkadang orang itu kan salah pasang, gitu ya. Salah pasang. Contoh, gini, saya berhak bicara NU ya, karena saya 20 tahun jadi pengurus NU, Pak Wakil Bupati. Saya 20 tahun jadi pengurus NU. Ya. Saya jadi ketua Basul Masail NU Kabupaten 2 periode. Jadi wakil Rois Surya 1 periode, jadi ketua Basul Masail Provinsi 1 periode saya. Bisa ya. Nah, contoh begini, NU didirikan untuk apa? Ayo Pak, untuk apa? Hah? Masa gak tahu? Kan ada di ADRT-nya itu ya, untuk memperjuangkan tegaknya Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan gak ada urusannya dengan mencari kekuasaan. Ya apa enggak? Ada enggak? Hah? Bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berjalan di Indonesia? Nah, ya mesti konsentrasikan di situ. Ya apa enggak? Bahwa bisa pakai cara ini dan itu wasilah. Tapi terkadang kan terus larut, terus malah, nah gitu loh ya, malah yang mestinya tujuan itu gak dipikirkan, maka terjadilah banyak hal. Nah itu ya, gitu, oke, gitu teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya Mas ya. Cukup.
Ya, lagi. Aduh, mohon maaf, saya harus sampai di Bandara Surabaya jam 5. Nggak apa ya. Itu sebenarnya merupakan sindiran kepada Pak Bupati supaya kita ketemu lagi. Supaya Anda bisa bertanya gitu ya. Oke. Jangan khawatir teman sekalian, kalau engkau rindu satu sama lain, Allah tidak tega kepada kerinduan kita dan Allah akan memperjumpakan kita. Gitu ya. Anda harus percaya itu. Ya Mas? Oke, nanti sebentar ya, Anda duduk dulu. Sekarang ini ada tamu kita dari Martapura, dari Banjarmasin, dari Kota Baru ya. Beliau silakan melangkah diri, kemudian mengumumkan hajatnya dan seterusnya, karena tadi Pak Yai yang mendahului saya, memerintahkan saya untuk memberi ruang kepada beliau. Setelah itu saya mohon dengan sangat Pak Yai Romli untuk menutup acara ini, karena tidak ibarat gelas harus ada tutupnya, ibarat masjid harus ada kubahnya. Kalau beliau tidak mau bicara, nanti masjid kita kosong depannya. Barang 1-2 kalimat, pokoknya ada beberapa hal yang membuat kita adem hati kita. Itu Pak Yai, nyuwun sewu ya. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah tuh suka yang ganjil, maka saya tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari Kota Baru menuju Banjarmasin setelah maghrib dan baru 9 jam tiba di Banjarmasin. Naik bis, izin dan. Jadi perjalanan darat sekitar 9 jam, kemudian istirahat sebentar, makan nasi jagungnya ibu saya, kemudian sambal acannya, baru terbang ke Juanda, kemudian tadi perjalanan sampai ke sini sekitar 5 jam. Tanah darah saya tumpah adalah di Paleh, di Kabupaten Sampang ini, Kecamatan Ketapang. Namun saya telah tinggalkan sejak tahun 86 karena saya ingin melepaskan diri dari kebodohan dan keterbelakangan, sehingga saya harus lari dari orang tua pada saat itu. Namun ketika hadir di sini sejak 86 dan baru hari ini saya hadir malam hari ini, saya sangat perih ketika mendengar Kabupaten Sampang itu menjadi ranking pertama narkobanya. Padahal Sampang ini tanahnya sangat manis dan saya dengung-dengungkan di Kalimantan. Saya tidak terima kalau orang Madura terbelakang, kalau orang Madura dikatakan narkobanya luar biasa, kalau orang Madura kasar. Saya tidak terima tentang itu dan saya diterima oleh semua kalangan di sana. Itu satu. Tadi malam ada penegasan menurut Pak Zawabi Imron Kiai kita, orang Madura tidak kasar, orang Madura itu tegas. Dan kebetulan Pak Zawabi Imron pernah 3 kali singgah di tempat saya bersama Presiden WISI Indonesia, Sutarji Kalsumbahri. Kemudian yang kedua, dari 17 pertanyaan nanti saya potong menjadi 4 pertanyaan, 4 poin saja, bukan berupa pertanyaan. Yang kedua, kadang kita melupakan diri tentang romantisme terhadap agama kita, sehingga kita hanya memperdalam tentang bacaan untuk lebih fasih dan teori-teori yang bersifat sangat kita temukan di sana sini. Namun substansi dari ketauhidan kita itulah yang membuat mengapa begitu lemahnya mentalitas kita sehingga begitu mudah untuk terjun ke narkoba. Ini. Jadi cinta dan romantisme kita mari kita tingkatkan bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita lebih dikuatkan, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlu juga saya harus sampaikan bahwa kita kadang terlalu banyak menuntut terhadap pimpinan. Sementara kita tidak mau mengerti tentang bagaimana pimpinan itu di sininya begitu bersemut. Karena kadang kita salah melihat cermin yang sering kita lihat adalah cermin yang retak. Tidak semua pemimpin itu tidak baik. Ada salah seorang pemimpin misalnya yang baik. Salah satunya Bapak Bupati kita tadi itu diawali dengan nawaitu ingin ibadah sehingga menjadi pemimpin. Bapak Bupati ini kalau tidak salah namanya Selamat Junaidi,
Walaupun saya baru sekarang ini hadir di sini, dan Bapak Dandim, Bapak Arif Pak ya, Letkol Arif, kemudian Bapak Sekda Pak Wawan, mohon maaf, kemudian Kiai Romli juga, saya juga terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Saya sangat salut. Yang keempat, saya sangat salut. Beberapa tahun kami merencanakan untuk mendatangkan Kiai Kanjeng yang kita lihat tadi itu, begitu ada pertanyaan musik aliran apa ini, tapi saya tidak mengarah kepada saya. Seandainya saya tadi itu pertanyaannya mengarah saya, pasti akan saya jawab alirannya gitu loh. Ya, aliran yang ada di sini adalah aliran cinta. Kalau menurut saya itu kan terserah Anda mau menurut aliran apa. Terbukti guru besar saya, Cak Nun, yang selama ini baru juga saya kenal, baru juga saya ketemu. Walaupun karya-karyanya sudah saya lumat sejak tahun 86. Dari waktu itu beliau masih sangat aktif menulis di berbagai media gitu kan. Jadi bukunya banyak mempengaruhi pola pemikiran saya, dan termasuk barangkali ada yang mengatakan terakhir tadi ketika saya berangkat dari Hotel Camplong ke sini, masih ada yang mengatakan saya ini mirip Cak Nun, karena dulunya Cak Nun tuh kurus dan agak panjang rambutnya, cuma rambut saya potong sedikit, dan itu yang saya sangat sakit hati sampai sekarang. Oleh karena itu saya mohon pada Cak Nun, guru besar saya ini, agar Cak Nun lah yang mirip saya, jangan saya mirip Cak Nun seperti itu gitu loh. Kalau enggak masih terus nanti itu sampai di sana. Kebetulan yang bertanya Pak Bupati adalah kabak organisasi tadi itu. Iya, kabak organisasi barusan waktu berangkat di sini. Kemudian yang terakhir kepada para alim ulama yang kami hormati, kepada habaib. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Pak Kiai lah, namun saya pikir seberapa sih kalau hanya mengeluarkan biaya kumpul-kumpul begini, transport, bayar bis ke sini. Kan Cak Nun tadi sudah menjawab, dan nanti Cak Nun akan saya bawa itu, bahwa Cak Nun tidak menjual diri. Kami kan dibebani sebuah tanya, berapa sih mendatangkan Kiai Kanjeng ke Kota Baru gitu loh. Nah, ternyata jawabannya nanti akan saya sampaikan, bahwa bayarannya itu kalau tidak keliru sedekah ya Cak Nun. Tadi itu bayarannya karena tidak menjual, kan Cak Nun tidak menjual diri gitu loh. Sehingga kawan-kawan di sana punya dana 150 juta mikir-mikir untuk mendatangkan Kiai Kanjeng. Saya pikir kalau Pak Bupati tidak hanya di Kadal ini yang mendatangkan Cak Nun, barangkali di Nung Rancak, di Nung Kesan, di Nung Anyar ya, bisa toh juga didatangi oleh Pak Bupati, sehingga lebih akrab, dan rasa suuzon terhadap Bupati yang tidak mencintai rakyatnya itu bisa diubah. Paradigma itu kan tidak bisa diubah karena Bupati jarang ketemu dengan kita, sehingga Anda tidak tahu bagaimana kesibukan Bapak Bupati. Banyak beberapa titik yang ingin dijadikan program pembangunan itu. Salah satunya ya mungkin pariwisata, mungkin di bidang agrobisnis, di perikanan. Kalau di sini kan tidak ada masalah barangkali seperti itu. Kalau di tempat saya, Kabupaten Kota Baru itu ada 23 wilayah kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan terdekat dengan Pulau Sembilan, yang dengan Masa Lembu itu setengah malamnya sudah sampai ke Masa Lembu. Ya, Masa Lembu. Dan saya pernah ke Masa Lembu dan juga pernah ke Pulau Sembilan. Kira-kira itu seperti itu. Mari kita bersama-sama dalam hati, tidak perlu kita ungkapkan. Berdoa mudah-mudahan Cak Nun ini selalu diberikan kesehatan dan ilmunya terus mengalir. Kalau saja lahir Cak Nun ini 3 orang saja di Indonesia, aman Indonesia ini. Hanya Cak Nun itu hanya 1 di Indonesia, mungkin di dunia, yang terus menggelontorkan cintanya terhadap Rasulullah, cintanya kepada Allah gitu loh. Sebagaimana guru besar saya juga yang sudah tiada, yakni Tuan Guru Sekumpul atau yang lebih dikenal dengan Kiai Zaini Gani, ya Guru Ijai. Mudah-mudahan saya datang ke sini sama-sama berdarah Madura, saya dari Paleh, Anda dari Kadel dan dari Tamperu, dari Kobona, dari semuanya. Tapi di sini kita sama-sama cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama saya merespon sebelum saya mohon kepada Pak Yai Romli, sahabat saya dari Kota Baru. Apakah saya mirip Anda atau Anda mirip saya? Doa saya adalah mudah-mudahan Allah memirip-miripkan kita dengan Rasulullah SAW. Anda sudah mirip Rasulullah. Karena kalau Nabi Musa itu dibikin keriting oleh Allah karena dia kerjaannya keras, berkelahi, bela kebenaran, sehingga kalau habis berantem dia tidak perlu sisiran karena rambutnya tidak berubah. Kalau Nabi Isa itu membawa cinta, tidak kebenaran. Ya setelah kebenaran harus ada pendampingnya yaitu cinta, istrinya. Nah cinta ini kan menghindari kekerasan, selalu halus, selalu lembut. Maka Nabi Isa alaihissalam juga rambutnya dibikin lurus, tipis, wajahnya ada bintik-bintik seperti orang habis mandi tidak pakai handuk. Itu Nabi Isa. Nah Nabi Muhammad ini gabungan yang harus memperjuangkan kebenaran dalam cinta, cinta dalam kebenaran. Maka rambutnya Rasulullah dibikin tidak lurus, tidak keriting, tapi ikal. Seperti ini. Sama dengan rambutnya teman saya ini. Ya sudah dimirip-miripkan, wong kan memang kita harus dekat sama Rasulullah, ya GR-GR sedikit tidak apa-apa. Itu asal dengan niat baik, insya Allah. Yang nomor 2, ada beberapa hal yang ingin saya respon, tapi intinya itu aja ya. Mudah-mudahan saya sama Anda ini, karena kita concernnya kepada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, Allah nggak menciptakan kita. Laulaka ya Muhammad, an akhluqa hadzal aflak. Kalau tidak karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta dan isinya. Jadi alasan Allah membuat Anda ada dan saya ada adalah karena Allah sangat senang menciptakan Nur Muhammad, yang begitu ceritanya. Maka kita menjadi cipratan dari cahaya-cahaya Allah yang awalnya adalah Nur Muhammad sebelum Rasulullah dijadikan Muhammad bin Abdullah. Dan sekarang teman-teman sekalian, Rasulullah sedang bertugas di tempat-tempat yang banyak sekali, tidak hanya satu tempat. Karena yang Anda bisa hitung adalah materi. Sehingga ketika tadi beliau mengatakan, kalau ada 3 Cak Nun di Indonesia, itu diketawain sama Tuhan, tidak satu sudah cukup. Karena saya urusannya bukan jasad, bukan rohaib, bukan materi, bukan kekayaan, bukan popularitas, dan seterusnya. Urusan saya adalah rohani, urusan saya adalah kebenaran hatimu, ya ketentraman, ketepatan akal pikiranmu. Nah saya sudah broadcast kemana-mana, Anda tahu broadcast? Anda enter 1 kali, asal alamatnya banyak, keluar semua, sampai semua. Cuman Indonesia belum buka akunnya untuk saya. Sehingga saya broadcast kayak apapun tetap tidak masuk ke dia karena saya diblok. Kan gitu. Nah Anda termasuk yang akunnya bisa dibuka sehingga menerima broadcast saya. Broadcast itu rohaniah. Karena 1 kali Anda enter, itu masuk ke berapapun alamat email atau apapun, WA atau Line atau BBM yang Anda kirim. Cukup sekali kirim. Jadi Allah tidak perlu bikin saya 3 orang, dan saya juga tidak bangga menjadi diri saya dalam arti saya. Tapi saya bersyukur Allah menjadikan saya adalah saya, dan saya membayar rasa syukur saya itu dengan secapek apapun saya akan ladeni Anda. Karena saya datang dengan cinta dan Anda menerima saya juga dengan cinta. Di dalam cinta tidak ada lelah, tidak ada capek. Gitu ya. Oke. Kira-kira yang kedua broadcast dari sekarang dengan segala hormat, segala kerendahan hati kita mohon agar supaya mahkota masjid kita ini sempurna dan Allah nanti memujinya dan memudahkan rezeki Anda semua, merukunkan keluarga Anda semua dan membuat Sampang ini dibimbing oleh para malaikat untuk pada suatu hari bebas narkoba atau minimum ranking terendah di dalam soal narkoba. Amin ya rabbal alamin. Pak Yai nyuwun sewu, bismillahirrahmanirrahim. Mboten. Oh ya Allah, tapi dicungkupi kami semua ya, mohon ya Pak ya, dicungkupi kami semua. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Oke. Sekarang saya minta Mbak Yuli dari Jombang untuk memimpin kita melantunkan Ya Allah Ridho tanpa musik. Ya Allah Ridho, Ya Allah bi husnil khotimah. Semua husnul khotimah. Tidak mungkin ada bupati atau pejabat atau manusia yang tidak ada muatan buruknya. Tetapi manusia mengkhalifai seluruh keadaan dirinya dan dia akan memilih yang baik, dia memilih yang maslahat, dia memilih yang cinta, dia memilih yang merukunkan satu sama lain. Jadi Pak Bupati kita doakan husnul khotimah. Kalau pernah ada yang buruk-buruk pasti akan beliau singkirkan dan akan memenangkan yang terbaik. Nyun sewu Mbak Yuli, semua ikut. Mohon maaf saya batuk, menunjukkan bahwa saya bukan siapa-siapa kecuali manusia biasa. Sehingga Allah kasih saya batuk gitu ya.
Betul Mbak Yuli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ridha, 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 ya Allah, ya Allah ridha, 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 Ya Allah. Ya Rabbana bil Mustafa ya dzal ula ya dzal wafa ya dzal ula ya dzal wafa ya Allah ridha, Ya ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, Ya ya Allah ridha, ya Allah, ya Allah biha, 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 بحسن الخاتمة يا الله رضا، 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 يا الله. صلوا على النبي محمد. anak-anakku semua, para ulama, para kiai, para masyayikh, para maula, mawali, kalau Anda sedang dilimpahi Allah masalah, Anda pusing, Anda bingung dan seterusnya, di waktu malam sebelum Anda tidur, wudhulah dengan hati yang penuh cinta kepada Allah, kemudian sholatlah 2 rakaat, kemudian rengeng-rengengkan, lantunkan ya Allah ridho ini, supaya Anda ridho kepada apapun yang diterima, yang Anda terima selama sehari, maka kalau manusianya ridho, Allah akan memberikan jalan keluar. Karena rumusnya bukan kita mencari ridho, tapi kita ridho dulu, baru Allah meridhoi. Karena ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
mardiyah. Jadi jalannya untuk mendapat ridho dari Allah adalah kita terlebih dahulu menyatakan ridho kepada apapun yang kita terima hari itu. Maka insya Allah besok paginya Anda diberi jalan yang baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya Pak Bupati dan semua bapak-bapak yang hadir di panggung maupun anak-anakku semua. Kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Pak Bupati, tadi ada saran dari Kota Baru. Acara seperti ini tidak harus ada saya, kalau ditradisikan di Sampang 3 bulan sekali aja di pendopo kabupaten. Pokoknya datang aja, nggak usah direncanakan apa-apa. Pokoknya sampai sana nanti kita tanya jawab dengan penuh gembira. Dengan syarat satu, Anda datang dengan cinta dan Pak Bupati mengundang dengan cinta. Maka insya Allah semua akan ditolong Allah menjadi kemaslahatan. 3 bulan sekali aja. Nggak usah direncanakan, nggak usah pakai judul yang aneh-aneh. Pokoknya datang aja kita ketemu untuk bercinta satu sama lain di dalam cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dibimbing karena saya ini acara kayak gini nggak pernah merencanakan. Saya datang, saya hormati Anda, saya pelajari Anda, saya cintai Anda, maka Allah akan membimbing dari detik ke detik, dari menit ke menit. Saya harus mohon pamit kepada Anda karena kita harus meneruskan perjalanan ke Lamongan habis ini. Kita 10 hari non-stop ini Pak. Kali ini, sebelumnya juga udah non-stop. Untuk itu saya mohon rasa kasihan Anda kepada saya yang sangat jarang ketemu sama Mbak Novia Kolomenjing itu ya. Saya mohon maaf. Oke. Teman sekalian, kita berdoa yang terakhir Pak Yai, mohon izin dengan segala kerendahan hati. Panjenengan luar biasa tawaduknya sehingga tidak mengemukakan satu kata pun karena seluruh apa yang Pak Yai lakukan selama ini sudah merupakan hal yang lebih mulia dan lebih tajam daripada kata-kata beliau pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya minta Pak Muzamil secara singkat minta doa karena kalau doanya terlalu panjang-panjang nanti juga Allah ngabulkannya paling 20%. Jadi sudah. Kalau ada Habib ya Habib. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi bihaqqi man najaka wa bihaqqi man da'aka fil barri wal bahr. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة خصوصا لمن أوصانا بالدعاء وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بجاه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على هذه النية وكل نية صالحة شيء لله لهم الفاتحة. Kalau saya boleh sarankan, Anda salaman ke kiri kanan Anda masing-masing. Allah akan terharu dan Allah akan memperbaiki hidup kita semua sesampang. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Alhamdulillah indahnya Pak Bupati. Saya mohon pamit, Kiai Kanjeng akan mengiringi Anda kembali ke tempat Anda. Sudah Mas, cukup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Mas. Semua hasbunallah. Hasbunallah